Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan hidayahnya lah kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan sampai saat ini. Dan tak lupa pula kita mengirimkan salam dan salawat kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah yang telah mengantarkan kita dari alam yang gelap gulita menuju alam yang terang benderang seperti saat ini. Langsung saja, saya atas nama Sukma dari Prodi Pendidikan Teknik Elektro semester 4 akan membahas sedikit tentang sejarah profesi keguruan di Indonesia. Dalam video kali ini, ditugaskan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah dari Bapak Dr. Andes Haji Alimuddin Sagamiru MPD, Sejarah Profesi Keguruan. Perkembangan profesi keguruan di Indonesia. Jelas bahwa pada mulanya guru-guru diangkat oleh orang-orang yang tidak berpendidikan khusus untuk memangku jabatan seorang guru. Dalam bukunya Sejarah Pendidikan Indonesia, Nasution pada tahun 1987, sejarah jelas melukiskan perkembangan guru di Indonesia. Pada mulanya, guru diangkat dari orang-orang yang tidak memiliki pendidikan khusus yang ditambah dengan orang-orang yang lulus dari sekolah guru atau quick school yang pertama kali didirikan di Solo pada tahun 1852. Karena mendesaknya keperluan guru, maka pemerintah Hindia Belanda mengangkat 5 macam guru, yaitu yang pertama, guru lulusan sekolah guru yang dianggap sebagai guru yang berwenang penuh. Yang kedua, guru yang bukan sekolah guru, tetapi lulus ujian yang diadakan untuk menjadi guru. Yang ketiga, guru bantu, yakni yang lulus ujian guru bantu. Yang keempat, guru yang dimagangkan kepada seorang guru senior yang merupakan calon guru. Yang kelima, guru yang diangkat karena keadaan yang sangat mendesak, yang berasal dari warga yang pernah mengecap pendidikan. Dalam sejarah pendidikan guru di Indonesia, guru pernah mempunyai status yang sangat tinggi di masyarakat, mempunyai wibawa yang sangat tinggi, dan dianggap sebagai orang yang serba tahu. Peranan guru saat ini tidak hanya mendidik anak di depan kelas, mendidik masyarakat, tempat masyarakat untuk bertanya, baik untuk memecahkan masalah pribadi maupun masalah sosial. Namun, wibawa guru mulai memudar sejaman dengan kemajuan zaman, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan keperluan guru yang meningkat tentang imbalan atau balas jasa. Meskipun sekolah guru telah diadakan, namun kurikulumnya masih lebih mementingkan pengetahuan yang akan diajarkan di sekolah. Sedangkan materi ilmu pendidikan psikologi belum dicantumkan secara khusus di dalamnya. Keadaan demikian berlanjut sampai zaman pendudukan Jepang dan awal perang kemerdekaan. Secara perlahan namun pasti, pendidikan guru meningkatkan jenjang kualifikasi dan mutunya saat ini. Lembaga tunggal untuk pendidikan guru, yakni Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan atau LPTK. Pengembangan profesionalisme guru menjadi perhatian secara global. Karena guru memiliki tugas dan peran bukan hanya memberikan informasi-informasi ilmu pengetahuan dan teknologi, melainkan juga membentuk sikap dan jiwa yang mampu bertahan dalam era hiperkompetisi. Tugas guru adalah membantu peserta didik agar mampu melakukan adaptasi terhadap berbagai tantangan kehidupan serta desakan yang berkembang dalam dirinya. Pemberdayaan peserta didik ini meliputi aspek-aspek kepribadian, terutama aspek intelektual, sosial, emosional, dan keterampilan. Tugas mulia itu menjadi berat, karena bukan saja guru harus mempersiapkan generasi muda memasuki abad pengetahuan, melainkan harus mempersiapkan diri agar tetap eksis, baik sebagai individu maupun sebagai profesional. Akadum 1999
menyatakan dunia guru masih terselingkuh dua masalah yang memiliki mutual korelasi yang pemecahannya memerlukan kearifan dan kebijaksanaan beberapa pihak, terutama pengambil kebijakan. Yang pertama, profesi keguruan kurang menjamin kesejahteraan karena rendah gajinya. Rendah gaji akan berimplikasi pada kinerjanya. Yang kedua, profesionalisme guru masih rendah. Akadum 1999 juga mengemukakan bahwa ada 5 penyebab rendahnya profesionalisme guru. Yang ketiga, masih banyak guru yang tidak menekuni profesinya secara total. Yang keempat, rentan dan rendahnya kepatuhan guru terhadap norma dan etika profesi keguruan. Yang kelima, pengakuan terhadap ilmu pendidikan dan keguruan masih setengah hati dari pengambilan kebijakan dan pihak-pihak terlibat. Dengan melihat adanya faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya profesionalisme guru, pemerintah berupaya untuk mencari alternatif untuk meningkatkan profesi guru. Pemerintah telah berupaya untuk meningkatkan profesionalisme guru, diantaranya meningkatkan kualifikasi dan persyaratan jenjang pendidikan yang lebih tinggi bagi tenaga pengajar mulai tingkat persekolahan sampai perguruan tinggi. Program penyertaan Diploma 2 bagi guru-guru SD, Diploma 3 bagi guru-guru SLTP dan Strata 1 bagi guru-guru SLTA. Meskipun demikian, penyertaan ini tidak bermakna banyak kalau guru tersebut secara entropi kurang memiliki daya untuk melakukan perubahan. Selain diadakannya penyetaraan guru-guru, upaya lain yang dilakukan pemerintah adalah program sertifikasi. Selain sertifikasi, upaya lain yang dilakukan di Indonesia untuk meningkatkan profesionalisme guru, misalnya PKG atau Pusat Kegiatan Guru dan KKG atau Kelompok Kerja Guru, yang memungkinkan para guru untuk berbagi pengalaman dalam memecahkan masalah-masalah yang mereka hadapi dalam kegiatan mengajarnya. Profesionalisasi harus dipandang sebagai proses yang terus-menerus. Dalam proses ini, pendidikan prajabatan, pendidikan dalam jabatan termasuk penataran, pembinaan dari organisasi profesi dari tempat kerja, penghargaan masyarakat terhadap profesi keguruan, penegakan kode etik profesi, sertifikasi, peningkatan kualitas calon guru, imbalan, dan lain-lain, secara bersama-sama menentukan pengembangan profesionalisme seseorang termasuk guru. Dari beberapa upaya yang telah dilakukan pemerintah di atas, faktor yang paling penting agar guru-guru dapat meningkatkan kualifikasi dirinya yaitu dengan menyetarakan banyaknya jam kerja dengan gaji guru. Program apapun yang akan diterapkan pemerintah, tetapi jika gaji guru rendah, jelaslah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, guru akan mencari pekerjaan tambahan untuk mencukupi kebutuhannya. Di Amerika Serikat, hal ini sudah lama berlaku, sehingga tidak heran kalau pendidikan di Amerika Serikat menjadi pola panutan negara-negara. Tuntutan keprofesionalan suatu pekerjaan pada dasarnya membutuhkan sejumlah persyaratan yang harus dimiliki oleh seseorang yang memangku jabatan tersebut. Menurut Muhammad Ali dan dalam Muhammad Yusuf Usman, persyaratan guru profesional antara lain: yang pertama, menuntut adanya keterampilan; yang kedua, menekankan pada suatu keahlian dalam bidang tertentu; yang ketiga, menuntut adanya tingkat pendidikan keguruan yang memadai; yang keempat, adanya kepekaan terhadap dampak kemasyarakatan dari pekerjaan yang dilaksanakannya; dan yang kelima yaitu memungkinkan perkembangan sejalan dengan dinamika kehidupan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.